Maka siapapun yang sombong dengan ilmunya, niscaya dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari baginda Muhammad SAW. Ada riwayat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu ilmunya kayak lautan. Saking ilmunya luasnya kayak lautan, beliau suatu saat naik perahu. Ketika duduk di perahu, dia lagi mikir, lihat laut samudera ini, mikir, luas mana ya samudera ini dengan ilmuku. Ini saking ilmunya luasnya, sampai menandinginya bukan sama orang, sama laut. Laut ini kalau jadi tinta, nulis yang ada di otak belum tentu bisa. Saking alimnya. Allah kasih pelajaran kepada Ibnu Arabi. Ada ikan. Ikan ini tahu-tahu keluar ngajak ngomong Ibnu Arabi. Assalamualaikum ya Ibnu Arabi. Waalaikumsalam. Ibnu Arabi, saya punya masalah. Pian bisa jawabkah? Masalah apa? Semuanya ada di sini. Mau tanya silahkan. Ulun mau tanya nih. Kalau ada orang dikutuk berubah, ada orang dikutuk berubah jadi binatang, atau ada orang dirubah jadi batu, dan dia sudah beristri, maka bagaimana hukum iddah istrinya? Bingung Ibnu Arabi. Iya ya, yang ada di kitab kalau cerai atau kalau mati. Kalau cerai, kalau dia masih bisa haid, maka thalatha quru. Kalau nggak bisa 3 bulan. Kalau mati 4 bulan 10 hari. Kalau hamil selesai hamilnya. Tapi sekarang ini masalahnya bukan mati, bukan cerai, tapi berubah bentuk. Yang satu jadi kodok, yang satu jadi batu. Iddah istrinya gimana? Bingung Ibnu Arabi. Kemudian kata ikan, boleh nggak saya jawab? Kamu ngerti? Saya aja nggak ngerti. Saya jawab. Kalau apabila berubahnya dia berubah jadi kodok, jadi binatang, maka iddahnya iddatul firaq 3 bulan atau 3 quru. Kalau jadi batu seperti benda mati, maka iddahnya iddatul wafah 4 bulan 10 hari. Kok alim kau wahai ikan? Kata beliau, ini masih satu ikan, ada miliaran ikan di dalam sini. Langsung tobat Ibnu Arabi, jadilah beliau orang yang tawadhu. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu itu semakin dituntut, semakin dia merasa bodoh. Makanya Imam Sya'rani dalam kitabnya, kalau orang merasa dirinya paling alim di kampungnya, maka dia paling bodoh di kampung tersebut. Orang yang merasa paling alim di pondoknya, maka dia orang yang paling bodoh di pondok tersebut. Memang orang nuntut ilmu seperti itu hadirin. Kalau belajarnya jurumiyah itu merasa paling alim, tapi kalau sudah kena alfiyah merasa bodoh nanti. Kalau si belajar Safinatun Najah, wah merasa kayak fuqaha, kayak Imam Syafi'i. Begitu sudah belajar minhajnya Imam Nawawi, terasa kalau bodoh, udah nggak kayak Imam Syafi'i, Imam Samudra hadirin. Itulah manusia, semakin nuntut ilmu, semakin merasa dirinya bodoh, nggak taunya ilmu itu luas. Dan dia adalah seorang yang rendah, dangkal ilmunya di sisi Allah yang maha ilmu. Maka itu nuntut ilmu harus punya 2, takut sama Allah, tawadhu, rendah hati, nggak pernah merasa lebih mulia dari siapapun.